Di antara ribuan pulau di Nusantara, ada satu titik yang menjadi rebutan dunia bernama Selat Malaka. Di sini berdiri Kesultanan Malaka, kerajaan maritim megah yang menguasai perdagangan Asia. Tapi di balik kemewahannya, ada kisah tentang ambisi, konflik, dan titik balik yang mengubah sejarah Asia Tenggara selamanya. Mengapa Portugis mengincar Malaka? Bagaimana sebuah kerajaan besar bisa runtuh dalam hitungan hari? Tahun 1400, seorang pangeran pelarian dari Sumatera, Parameswara, mendirikan Malaka. Letaknya sangat strategis, yaitu di ujung Selat Malaka, gerbang antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Dalam beberapa dekade, Malaka berkembang pesat berkat perdagangan rempah, sutra, dan emas. Para pedagang dari Arab, India, Cina, hingga Eropa berlabuh di sini. Pada 1414, Parameswara memeluk Islam, mengubah Malaka menjadi kesultanan. Di bawah Sultan Mansur Shah, Malaka mencapai puncak kejayaannya. Armada lautnya kuat, hukum maritimnya adil, dan pelabuhannya ramai dengan 80 bahasa berbeda. Kemakmuran ini justru menarik perhatian yang tak diinginkan. Awal abad ke-16, Eropa tergila-gila rempah. Portugis dipimpin Vasco da Gama mencari jalur langsung ke Asia untuk memotong monopoli pedagang Venesia dan Arab. Target utama mereka, kuasai Selat Malaka. Namun kesultanan saat itu sudah mulai rapuh. Sultan Mahmud Shah menghadapi persaingan internal dan pemberontakan. Kebijakan pajak tinggi pada pedagang asing memicu ketidakpuasan. Portugis di bawah Afonso de Albuquerque melihat ini sebagai peluang. Mereka tak hanya ingin rempah, tapi juga menyebarkan agama dan kekuasaan. Juli 1511, 18 kapal perang Portugis merangsek ke pelabuhan Malaka. Sultan Mahmud Shah yakin bentengnya tak tertembus. Tapi Albuquerque punya strategi jitu. Ia serang dari darat dan laut sekaligus. Pasukan Malaka bertahan mati-matian, bahkan menggunakan gajah perang. Tapi teknologi meriam Portugis dan taktik perang Eropa tak terbendung. Dalam 15 hari, bendera Portugis berkibar di atas istana. Sultan Mahmud Shah mundur ke Johor, terus melakukan perlawanan gerilya selama puluhan tahun. Jatuhnya Malaka adalah domino pertama kolonialisme Eropa di Nusantara. Portugis membangun benteng Afamosa dan menguasai selat selama 130 tahun. Tapi kemenangan mereka tak utuh. Pedagang Muslim pindah ke Aceh dan Johor, memindahkan poros perdagangannya. Belanda dan Inggris pun tertarik, memicu perlombaan kuasa di Asia Tenggara. Malaka yang dulu simbol persatuan budaya menjadi medan perang bangsa asing. Kisah Malaka mengajarkan lokasi strategis adalah berkah sekaligus kutukan. Hari ini, reruntuhan benteng Portugis dan makam pahlawan seperti Hang Nadim mengingatkan kita bahwa kemakmuran harus dijaga dengan persatuan dan kearifan. Selat Malaka tetap vital, 25% perdagangan laut global masih melewatinya. Tapi siapa sangka nasibnya pernah ditentukan oleh pertempuran sengit di tahun 1511? Jika kalian terkesima dengan kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagikan pendapat kalian. Apa yang terjadi jika Malaka tak pernah jatuh ke Portugis? Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya.